Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari Universitas Riau. Aktivitas yang ada di sekitar bantaran Sungai Siak ini luar biasa ya, tingkat aktivitasnya gitu. Mulai dari pelayaran, pemukiman, kemudian aktivitas perkotaan dan juga berbagai aktivitas masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai. Begitu banyak beban yang ditampung di sekitar bantaran sungai ini, maka ini memberikan satu tekanan terhadap lingkungan perairan. Kita lihat sekarang ini tingkat keseruan air yang tinggi yang barangkali ya diduga bahwa di lahan atas sudah terjadi perubahan peruntukan lahan. Nah, ini diperparah lagi dengan berbagai aktivitas yang ada di sekitar bantaran Sungai Siak ini. Nah, tentunya ini akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Melihat kondisi seperti ini memang cukup bagi kita cukup mengkhawatirkan, dengan begini artinya bahwa sungai ini tidak lagi bisa dimanfaatkan, pertama untuk air minum, kemudian kedua dalam bentuk kegiatan rekreasi dan juga untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi atau bagian sebagai sumber air minum maupun air bersih. Kondisi ini kita perkirakan disebabkan oleh bagian hulu sungai ataupun di sepanjang dan di sungai Dasia ini atau di sungai Siak ini sendiri telah mengalami degradasi, di mana berbagai kawasan yang harusnya menjadi catchment areanya telah berubah fungsi menjadi peruntukan lainnya, sehingga itu menyebabkan air yang ada di sungai ini terpengaruh oleh perubahan-perubahan. Dengan adanya rencana pengelolaan das terpadu ini, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga kesadaran masyarakat, juga keterlibatan swasta dan pengusaha, juga keterlibatan dari seluruh stakeholder yang terkait dengan Dasia ini sendiri. Mengingat kalau hanya salah satu atau tidak dilakukan secara terpadu pengelolaannya, tentu tidak akan bisa diperoleh hasil yang memuaskan atau yang sesuai dengan keinginan kita. Sekarang ini kami berada di jalan lintas Sumatera, yang di bawahnya kami lihat ada sungai. Sungai ini disebut Sungai Batang Mandau karena nanti sungai ini akan bermuara ke Kuala Mandau di Sungai Siak. Nah, kalau kita lihat dari air yang mengalir saat ini, kelihatannya agak kuning ya. Mungkin ini karena baru hujan sehingga ada erosi yang dari daratan. Tetapi kalau kita lihat dari vegetasinya sangat bagus sekali, tidak ada yang kritis karena daerah ini merupakan daerah yang datar. Namun dari wawancara kami tadi dengan masyarakat di tepian Batang Mandau di daerah wisata di Desa Balai Pungut,
menyatakan bahwa sudah tidak ada ikan lagi. Kan banyak tangkap oleh nelayan, mungkin Bapak juga profesi Ya, juga sebagai statusnya nelayan. kami sekarang pada nelayan Pak ya. Kalau masa-masa orang tua kita atau sampai ke kita sekarang ini, Ya. enggak. Memang jauh sudah perbedaan pada orang nelayan Pak. Oh iya. Kalau dulunya kami kalau cari ikannya inting-inting aja Pak. Dapat ya. Nah, iya hasilnya inting-inting aja. Kalau dulu dapatnya satu hari itu berapa banyak Pak? Itu kadang-kadang Pak kalau memuasi lah pokoknya. Untuk kebutuhan keluarga terpenuhi, Iya, bisa dijual. Bisa dijual. Sekarang Kalau sekarang Pak, jangan kan Pak, jual, mau- untuk kebutuhan keluarga nggak inilah, dapat ya. Itulah Pak ya. Oh, iya. Apa sebab kan? Kami cuma satu Pak ya, kami nelayan, kami terus terang. Cuma minta tolong dari pihak pemerintah. Ya terus terang, janganlah ada pencemaran lingkungan lagi dari pihak perusahaan. Itulah kami yang minta tolong. Iya. Kami nggak minta uang, nggak minta apa, minta tolonglah air limbah itu jangan dibuang lagi ke Sungai Mandau. Ya, Itulah. itulah kami nelayan dari Desa Balai Pungut. Ya satu-satunya kebun kami yang bagian kami Pak, itulah ikannya lah. Kalau limbah ini Pak bukan hanya saja dari sini aja, ini sampai kemana air ini mengalir sampai ke hilir sana, Muara Kuala, Iya. itu dampak semua. Dampak. Tapi kalau kita tanya masyarakat sana mungkin informasinya bersama. Sama Pak. Sama-sama. Kami kemarin waktu itu 3 desa tuh Pak. Tidak usah. Oh, tiga desa yang sampai ke Kuala tadi ya. Iya. Pokoknya dari Beringin, Penaso, Balai Pungut yang hadir kantor camat waktu itu. Karena tidak adanya ikan ini berkurang sangat drastis yang adanya PKS yang ada di sekitar sungai atau tepian Batang Mandau ini. Mungkin ini perlu perlu suatu tindakan untuk menertibkan PKS yang ada di sungai tepian Batang Mandau ini agar bisa ditertibkan untuk tidak membuang limbah sebelum diolah terlebih dulu melalui jaringan IPAL-nya. Hari ini, pada sore hari ini kita sampai di Samsam Lama yang berada di Kabupaten Siak ini. Sungai ini nanti bermuara ke Sungai Mandau Lama atau Sungai Batang Mandau, bentuknya Batang Mandau. Kalau dilihat dari tadi kita sudah sampai di Batang Mandau, warna airnya relatif lebih coklat. Kemudian kalau ini relatif lebih warnanya hitam. Bisa disebabkan warna ini disebabkan oleh gambut barangkali dengan pepohonan yang berasal dari hutan rawa gambut kita. Sementara kalau di sini sungai ini memang airnya berasal dari kawasan hutan atau rawa gambut yang ada di hulunya. Tentunya kita lihat ada perbedaan kualitas daripada perairan itu sendiri disebabkan oleh perubahan daripada lahan yang ada di dan sepanjang sungai itu masing-masing. Nah, sungai ini nanti akan bermuara ke Sungai Mandau kembali dan dengan atau Sungai Batang Mandau. Kemudian Batang Mandau akan bermuara ke Kuala Mandau dan seterusnya nanti masuk ke Sungai Siak. Sehingga kawasan ini di dalam Das Siak adalah hulu daripada Sungai Siak itu sendiri yang merupakan sumber air masukan bagi Sungai Siak yang nanti sampai ke Kota Pekanbaru dan sampai juga ke Kota Siak. Saya ada di posisi monumen ikon daerah desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Di sini adalah ada aktivitas industri, ada kegiatan masyarakat, ya. Dalam hal ini pengelolaan terhadap kualitas air. Konon pada saat dulu belum dibangun secara permanen, ya. Itu satu keuntungan bagi nelayan dalam hal mendapatkan tangkapan ikannya adalah masih cukup signifikan. Begitu pasca dilakukan pembangunan, ya, ternyata adalah keragaman tangkap hayati dari nelayan itu mengalami penurunan. Tapi di salah satu sisi itu adalah terjadinya reduksi banjir. Ya, yang dulu sebelum dilakukan normalisasi sungai itu adalah elevasi air sampai mencapai kepada daratan. Dengan adanya sinergitas antara perusahaan, kemudian pemerintah daerah Bengkalis, kemudian masyarakat sendiri menjaga,
itu yang kita lihat kondisi air ini adalah kondisinya cukup bagus, cukup baik dalam perspektif kualitas airnya. Nah, ini semua adalah berkat daripada kerjasama yang baik, sekali lagi, antara pemerintah daerah Bengkalis, masyarakat, dan juga pelaku dunia industri yang sadar akan pengendalian terhadap hasil limbah daripada produksi industrinya. Ya, sehingga garis besarnya, ini adalah tentunya dalam perspektif kualitas air itu cukup bagus, dalam pengendalian banjir cukup baik, ya. Cuman yang perlu dipertahankan adalah bagaimana menjaga kelestarian agar berkelanjutan. Tentunya adalah kontrol terhadap pembuangan limbah diperhatikan, dan kesadaran masyarakat itu adalah harus ditingkatkan. Sehingga dengan adanya pola sinergitas ini adalah terjadinya hubungan timbal balik yang baik dalam melestarikan ekosistem daripada sungai ini, ya, yang hilirisasinya masuk ke dalam Sungai Siak akan tetap terjaga secara baik dan berkelanjutan. Setelah kita melakukan beberapa pembicaraan dengan warga dan tentunya masyarakat tempatan yang asli di sini, yaitu suku asli Mandau, mereka menceritakan mulai dari keberadaan sungai awalnya sampai hingga sekarang ini tentang kondisi sungai yang ada. Dulunya sungai ini bisa dipergunakan sebagai moda transportasi dan juga sebagai mata pencaharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dari sumber daya ikan. Namun dengan berbagai masalah lingkungan yang ada, seperti juga kegiatan aktivitas yang ada di sini, itu mempengaruhi kondisi lingkungan perairan, terutama air sungai. Adanya limbah yang dibuang oleh pabrik, nah tentunya akan menurunkan kualitas air sungai yang berdampak terhadap kehidupan ikan. Nah, ini kita sudah melakukan testimoni kepada masyarakat yang tadinya pada umumnya masyarakat menyatakan bahwa sebelum ada kegiatan yang ada di atas, terutama di hulu sungai ini, mereka memanfaatkan sungai ini sebagai sumber pencaharian ekonominya. Namun sekarang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Menurut pengakuan masyarakat, satu hari mereka mencari ikan di sungai bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya untuk 1 minggu. Sekarang, seminggu mereka turun ke lapangan, 1 hari belum tentu terpenuhi. Nah, sangat menyedihkan sekali. Oleh sebab itu, kita menghimbau kepada semua pihak bahwa ini perlu mendapat perhatian utama kepada masyarakat yang ada di sekitar sungai ini. Nah, oleh sebab itu juga kepada perusahaan-perusahaan yang barangkali memberikan kontribusi terhadap sungai ini, menjadikan lingkungan ini menjadi terdegradasi, juga menjadi perhatian utama. Sehingga sebelum limbah dibuang ke sungai, ke air, ke badan air, terlebih dahulu diolah supaya tidak mencemari lingkungan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini, mengkonservasi, yaitu sumber daya air, dan juga menjalankan roda perekonomian yang baik, harus secara harmonis, seimbang, dan juga berhasil guna. Barangkali mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kunjungan lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dalam menjaga lingkungan tetap lestari dan harmonis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.